Ion. Oke, iya. Selamat malam semuanya teman-teman. Salam kenal semua. Perkenalkan sebelumnya nama saya Aldian Amirul. Jadi kebetulan saya jadi tutor di ini ya, malam kali ini ya. Jadi semisal teman-teman nanti di akhir sesi atau di tengah-tengah sesi itu ada pertanyaan, mungkin bisa langsung tulis di pesan di Zoom ini, gitu. Feel free ya teman-teman. Jadi materi malam ini ada 4 kemungkinan gitu, yaitu HTML, CSS, kemudian SQL sama Python. Oke, aku coba nyari PPT-nya dulu. Wait, seperti gimana ya tadi? Oke. Aku izin share screen ya teman-teman. Ya. Oke, jadi ini nanti materi kita. Oke, sebelumnya tadi aku sudah berkenalan ya. Jadi mungkin materi untuk malam ini lebih condong ke development ya. Ya walaupun nanti di akhir ada materi bahas sedikit tentang Python, tapi mostly atau kebanyakan nanti kita akan bahas tentang HTML, CSS, dan SQL gitu. Nah ini untuk malam ini agenda kita mungkin ya sekilas tentang programming itu apa, terus apa itu development, kemudian bahasa development-nya itu yang dasar itu seperti apa, kemudian salah satu database yang sangat banyak digunakan mungkin yang famous ya gitu. Terus yang terakhir itu ada itu Python. Jadi salah satu bahasa yang istilahnya itu sangat fleksibel lah gitu. Oke, mungkin barangkali ada yang belum kenal. Ini nama aku Aldian Amirul Hendrianto. Jadi aku backend developer sama IoT enthusiast. Jadi ya nggak jarang juga aku selain ngoding juga mainan robot-robotan gitu. Oke. Dari mana dulu? Oh ya ini. Kita mulai dari dasar dulu ya teman-teman. Oh ya sebelumnya aku mau tanya ke Mbak Aryativa ya. BTW ini minggu ke-1 ya Mbak ya? Iya. Oke. Oke sejak. Oke kita mulai dari sini. Jadi programming ya. Mungkin teman-teman sudah sering dengar istilah programming itu apa. Programming sendiri itu mengacu kepada kegiatan, kegiatan di mana kita itu membuat sesuatu, membuat sebuah instruksi yang dimana instruksi tersebut itu memerintahkan sebuah komputer untuk melakukan sebuah tugas atau task gitu. Nah itu istilahnya artinya programming itu kayak gitu. Jadi programming itu kegiatannya, programmer itu baru orangnya. Jadi teman-teman yang ngoding itu programmernya gitu. Kemudian programming can be done with using a variety of computer programming language such as JavaScript, Python, and C++. Jadi programming itu bisa dilakukan atau bisa dikerjakan menggunakan macam-macam bahasa pemrograman ya teman-teman. Jadi nggak hanya terbatas menggunakan PHP atau Python atau JavaScript, ada banyak bahasa pemrograman di sekitar kita yang ya bisa kita implementasikan, bisa kita terapkan atau kita bisa membuat sebuah suatu sistem atau aplikasi menggunakan bahasa pemrograman tersebut. Nah, ini saya ambil dari Pemelovok yaitu dosen di UC Berkeley. Oke, kita next coba. Jadi ada berapa? Ada sekitar dua teknik ya teman-teman yang bisa teknik yang dimana teknik tersebut digunakan untuk komputer untuk mengeksekusi sebuah program. Yaitu karena komputer atau sangat dasarnya itu kita bilangnya apa ya, CPU ya. CPU itu hanya bisa memahami tentang barisan bahasa mesin, instruksi bahasa mesin. Jadi maka dari itu agar program kita bisa dieksekusi dengan baik oleh komputer, ada dua cara, yaitu yang pertama melalui compiler, yang kedua melalui interpreter. Compiler sama interpreter itu apa? Ada di sini. Jadi compiler itu tugasnya itu untuk mentranslasi atau menerjemahkan dari bahasa
pemrograman atau bahasa yang kita gunakan untuk ngoding itu menjadi bahasa mesin langsung. Jadi di mana apa istilahnya bahasa yang kita coding itu di compile istilahnya compile ya, diubah menjadi bahasa mesin tadi itu. Kemudian baru bisa dieksekusi oleh komputer itu sendiri. Nah, sedangkan interpreter itu apa? Interpreter itu sebenarnya sama seperti compiler. Cuman proses pengerjaannya yang berbeda di sini. Jadi kalau compiler itu dia dibaca semua gitu, terus baru dia dieksekusi, kasarnya seperti itu. Tapi kalau interpreter ini dia sama di translasi dulu, diterjemahkan dulu ke bahasa mesin, tapi langsung dieksekusi baris demi baris atau instruksi demi instruksi. Jadi perbedaannya seperti itu. Oke, kayak gini ya, mungkin gambarannya. Jadi untuk yang compiler, di sini kita nulis bahasa programan, kita nulis program menggunakan bahasa programan ya. Apa itu? Mungkin Python atau apa? Print, hello, gitu. Kemudian dari bahasa ini, yang compiler ini dia diterjemahkan menjadi bahasa mesin. Nah, dari bahasa mesin ini dia baru bisa dieksekusi oleh CPU. Nah, dia menerjemahkannya itu semua langsung satu file ya mungkin ya. Nah, dari compiler ini ada beberapa bahasa pemrograman itu yang menggunakan metode teknik. Jadi teknik kompilasi ya, compile itu. Jadi sebelum dia bisa dieksekusi itu dia harus dikompil terlebih dahulu, istilahnya kayak gitu. Yang sering kita gunakan mungkin Java atau C++ gitu. Ada juga Go, di sini ada Erlang, ada Rust ya mungkin. Seperti itu. Kemudian yang satunya ada interpreter gitu. Ya dia sama. Kodenya sama seperti compiler, cuman tekniknya mungkin yang agak berbeda ya. Jadi dia sama-sama menerjemahkan, cuman dia menerjemahkannya itu instruksi demi instruksi. Jadi instruksi pertama dia terjemahkan jadi bahasa mesin, kemudian dieksekusi, terus proses itu berulang-ulang sampai selesai. Nah, bahasa yang sering kita jumpai yang menggunakan teknik ini itu seperti PHP, kita nyebutnya PHP ya. PHP, kemudian ada Python, kemudian ada JavaScript, ada Ruby juga. Seperti itu. Oke, kita mungkin nggak akan mendalami itu ya teknik-teknik itu. Jadi mungkin ini hanya intermezzo aja. Jadi program itu eksekusinya gimana dan kayak gimana sih program itu bisa bekerja. Nah, gambarannya seperti itu tadi, teman-teman. Jadi fokus kita nanti akan lebih ke bahasanya ya, bahasa HTML, bukan bahasa programnya, bahasa HTML sama bahasa CSS tadi, sama bahasa pemrograman Python sama SQL tadi. Oke, ini web development. Jadi apa itu web development? Kita fokus ke sini nanti mungkin. Web development itu dia merujuk kepada sebuah proses atau sebuah kegiatan di mana kegiatan tersebut itu membangun atau mengembangkan atau mendesain atau merancang sebuah aplikasi berbasis web, yaitu mungkin diistilahkan atau disebut dengan web development gitu tadi. Mulai dari ngoding atau bikin database-nya dan lainnya berkaitan dengan web itu tadi. Kemudian web developer itu merujuk pada orangnya. Jadi web developer sama web development itu dua hal yang istilahnya nggak sama. Web developer itu orangnya, development itu kegiatannya kayak gitu. Nah, yang sekarang ini web developer itu jenis-jenisnya mungkin banyak ya teman-teman. Kalau dulu web developer itu ya developer yang megang bagian tampilannya gitu. Terus dia megang sisi logiknya atau back-end-nya, dia megang database-nya juga. Cuman sekarang itu mungkin banyak istilah ya, di web developer ini, mulai dari front end developer, back end developer, terus DevOps dan lain-lain gitu. Karena spesialisasi dari mengembangkan aplikasi itu semakin dipecah spesifik mungkin. Jadi ada yang handle logiknya atau handle bisnis prosesnya gimana, ada yang handle tampilannya, ada yang handle database-nya. Jadi itu semua dipisah lebih spesifik lagi.
seperti itu. Ya mungkin ini sedikit meme ya, jadi fun fact, spider are the only web developer that enjoy finding bugs. Jadi ya hanya laba-laba aja yang mungkin developer yang sangat suka nyari bug, karena pada umumnya orang kalau ketemu bug selain QA itu quality assurance ya, itu nggak mau gitu. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu kita masuk ke sini, basic web development language. Jadi untuk membuat sebuah aplikasi website itu pada dasarnya kita membutuhkan 3 bahasa ya. Di sini aku nyebutnya bahasa ya, bukan bahasa programming, karena nggak semua di sini itu merupakan bahasa programming. Kita membutuhkan 3 bahasa untuk mengembangkan atau membuat sebuah aplikasi website. Yang pertama itu ada bahasa markup, yaitu HTML, kemudian ada JavaScript, bahasa pemrograman itu. Kemudian yang terakhir ada CSS atau bahasa styling ya, kalau kita nyebutnya itu styling, cascade styling sheet gitu. Jadi di mana nanti CSS itu bertugas untuk mengatur atau istilahnya mempercantik tampilan dari kerangka atau frame yang kita buat, kita rancang, kita desain dari kumpulan tag atau kode HTML ini gitu. Nah, untuk mempercantiknya kita menggunakan bahasa ini, CSS, Cascading Style gitu. Oke, kita mulai dari awal dulu mungkin HTML itu. Jadi ya ini HTML itu singkatan dari Hypertext Markup Language. Dia merupakan kepanjangan dari itu, singkatan dari itu. Jadi HTML itu adalah sebuah format dokumen atau sebuah bahasa yang dimana bahasa itu digunakan untuk para istilahnya kita anggap aja programmer ya, bukan programmer atau web developer, untuk membuat sebuah kerangka atau ya frame lah gitu, kerangka atau frame rancangan atau apa user interface lah, itu user interface tampilan atau tampilan website kita gitu. Jadi HTML ini digunakan untuk buat tampilan atau antarmuka website kita seperti itu. Cuman di HTML sendiri itu ibaratnya kalau dianalogikan itu ya, dia kalau dianalogikan seperti tubuh kita, dia itu seperti tengkorak kita atau skeleton kita. Jadi putih blank gitu, nggak ada apa-apa selain tulang. Kalau dianalogikan seperti itu. Nah dari bahasa HTML ini sendiri, yaitu uniknya itu dia ditulis menggunakan tag pembuka sama tag penutup gitu. Ya nggak dibilang, ya nggak unik sih sebenarnya. Cuman ya ini aja gitu. Jadi ini standarnya ya, standar penulisan tag HTML itu ada dua, kadang ada yang nggak pakai penutup, dan kadang juga ada yang diawali dengan tag pembuka dan diakhiri dengan tag penutup gitu. Nah tag pembukanya itu kurung siku buka tutup, kemudian diisi dalamnya itu apa, lalu penutupnya kurung siku dan lupa backslash gitu. Nah berhubung di sini langsung aku presentasi sambil praktek, mungkin aku biar teman-teman ada gambaran itu, aku sambil praktek juga ya mungkin. Oke. Nah di sini aku sudah buat 2 file ya teman-teman. Jangan lupa formatnya itu bentuknya HTML. Filenya terserah bisa indeks, bisa contoh, bisa apa, bebas, senyaman teman-teman gitu. Nah struktur format HTML itu dasarnya itu ada 3 ya teman-teman, yaitu diawali dengan HTML itu sendiri. HTML itu sendiri, kemudian ada head, lalu ada body. Nah, HTML ini digunakan untuk ya istilahnya mendefinisikan ya, kalau di dalam ini itu kode punya HTML. Kemudian di dalam lagi itu ada 2, yaitu head dan body. Di mana head ini nanti tempat untuk kita mendeklarasikan metascript, apa ya istilahnya, kita mau nambahkan ikon kecil di website kita, di judul, di tab gitu, biasanya kan ada itu. Nah, itu kita bisa definisikan atau deklarasikan itu di sini, di head gitu.
Itu namanya favicon. Kemudian kita bisa tulis title-nya. Nah, judul dari halaman ini itu apa? Itu bisa dideklarasikan di head. Kemudian tampilannya seperti apa, isi tampilan, skripnya apa. Nah, itu bisa didefinisikan di head semua ya teman-teman. Nah, untuk isinya sendiri, seperti tag-nya itu kita mau bikin rangka nanti tampilannya seperti apa itu, nah itu baru teman-teman tulis di dalam tag yang namanya tag body ini. Seperti itu teman-teman. Jadi strukturnya seperti itu. Ini coba aku save dulu. Kemudian aku coba run. Aku open dulu. Gimana lihat deh. Nggak kelihatan. Oke, nah ketika kita coba buka, ya tampilannya seperti ini teman-teman, kosong, nggak ada apa-apanya. Karena di sini belum kita tulis baris instruksi untuk membuat tampilan sendiri. Nah, baris instruksinya apa? Ada banyak ya, dokumen atau apa, bukan dokumen, ada banyak tag-tag HTML itu, seperti H1 sampai H5, H6 itu. Nah, satu ini pada dasarnya H1 ini fungsinya untuk heading ya. Jadi kalau teman-teman pernah pakai, pastinya pernah ya, pakai Microsoft Word itu, ya kan dia punya heading 1, heading 2, heading 3. Nah, itu sama persis seperti ini. Semakin kecil H-nya itu, maka semakin besar pula tulisannya. Misal di sini. Kita coba di sini, halo dunia. Aku kopas saja. Kalau aku run di sini, nah ini sama seperti ini. Halo dunia, semakin besar, semakin kecil tulisannya, semakin kecil H-nya, semakin besar pula tulisannya. Kemudian ada yang di bawahnya di PIP itu ya mungkin paragraf ya. Paragraf 1, nah ini. Mungkin aku coba tulis yang agak panjang. Aku gunakan lorem ipsum mungkin, biar agak panjang buat teks dummy-nya. Nah ini bisa gitu. Kita misal ingin bikin apa ya, kotak lah mungkin. Kita bisa pakai tag yang namanya itu di atau division. Wait. Nah, ini dalamnya apa? Misal ini kok ini ya. Oke, ini kotak gitu. Ya, tampilannya masih kayak tulisan biasa ini karena div ini dia belum dideklarasikan tampilannya seperti apa menggunakan CSS tadi. Nah, ya kayak gini. Ini HTML-nya itu. Oke, kita lanjut ke presentasinya. Kemudian ada CSS. Nah, CSS ini itu mungkin kepanjangan dari cascading style sheet ya, di mana itu merupakan sebuah bahasa yang digunakan untuk mengatur atau mengatur sebuah tampilan atau style atau gaya tampilan dari HTML itu ini seperti apa gitu. Mulai dari mengatur ukuran panjang lebarnya, kemudian animasinya, mungkin bisa animasinya, terus dan warnanya atau fontnya itu seperti apa dan lain-lain. Itu kita mengaturnya menggunakan CSS ya. Ya walaupun ada bahasa-bahasa di luar sana yang apa namanya selain CSS yang bisa seperti SAS atau lain-lain gitu. Gitu. Nah ini deskripsinya tadi seperti yang aku bilang. Jadi the language that use to style and layout web page, for example to alter font, resizing or spacing your content gitu. Jadi dia bisa digunakan banyak untuk apa aja lah, untuk apa aja dalam arti untuk mengatur style dari sebuah halaman HTML itu sendiri. Nah ini ada contohnya. Nah ada contoh inline-nya. Oh ya sebelum itu aku mau ngasih tahu teman-teman kalau di CSS itu dia ada 3 cara ya, 3 cara di 3 metode yang digunakan, 3 metode yang dapat digunakan di dalam folder apa file HTML. Yang pertama adalah CSS
internal. Aku nyebutnya internal karena apa? Karena dia didefinisikan atau dideklarasikan di dalam satu file HTML itu sendiri. Yang artinya CSS itu hanya berlaku untuk satu file itu. Semisal itu nggak bisa dipakai di file lain. Aku buat indeks HTML, indeks 2 HTML, aku memakai CSS-nya di HTML, indeks HTML itu nggak bisa. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, ketika CSS itu dideklarasikan di sini, maka semua aturan yang kita tulis di sini itu berlaku untuk semua tag yang ada di dalam satu file ini. Misal aku nulis untuk tag T ya. Tak tulis color-nya itu blurwood gini mungkin. Kita coba. Nah, kalau penulisannya ini ada, oh ya, penulisannya juga ada 3 ya teman-teman. Yang pertama itu kita bisa mendeklarasikan aturan itu secara global, yang artinya kalau misal kita tulis kayak gini, semua tag dengan semua tag yang dalam file ini yang tag-nya itu T, maka dia akan terpengaruh dengan CSS ini teman-teman. Misal di bawah aku punya P juga, itu lalu nama saya Audio. Nah, maka ini juga akan terpengaruh oleh CSS itu. Nah, bagaimana kalau semisal saya menggunakan cara selanjutnya, yaitu di mana saya ingin mengatur aturan ini hanya berlaku textual reduction gitu. Nah, itu aku tinggal bikin ada satu teknik yaitu namanya pakai kelas. Tag itu kita definisikan kelasnya. Itu satu metode buat apa ya istilahnya membedakan atau bikin aturan ya dalam CSS itu. Kelas paragraf itu aturannya adalah tetap sama color, jangan kasih black mungkin agar biar berwarna sedikit kita kasih violet. Nah ini kalau misalnya aku reload, dia masih belum pengaruh ya teman-teman karena dia masih ikut aturannya P ini. Tapi bagaimana kalau di sini aku tambahkan aturan itu kelas paragraf. Nah, maka dia akan di override. Jadi di mana semula itu dia warnanya blurwood ini, kemudian ada yang namanya kelas paragraf, dia diimplementasikan di satu file ini, maka dia akan berubah warnanya menjadi violet. Seperti itu. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi dia hanya berlaku pada bukan satu sih, semua tag yang dimana tag itu memiliki kelas paragraf. Kemudian terakhir ada yang menggunakan ID. Nah, ini bisa kita gunakan misal di sini. Nah, dia juga akan berpengaruh di sini. Nah, bedanya ID sama kelas apa? ID sama kelas itu pada umumnya ya, bukan pada umumnya. Secara normalnya atau konvensional itu, ID itu mungkin digunakan untuk mendefinisikan sebuah itu ya, satu tag itu unik. Di mana tag itu nanti itu mungkin dia misalnya kita kasih paragraf apa ID paragraf itu dia harus unik gitu karena misal kita mau implementasikan JavaScript JS ya terus JavaScript di tag HTML kita uh, itu harus unik baca ID-nya itu misalnya ada 2 gitu dia hanya milih salah satunya itu yang terakhir jadi beda sama kelas kalau kelas ini kita bisa menerapkan di banyak apa namanya di banyak tag. Tapi kalau ID ini sangat disarankan itu dia harus unik dan satu tag itu mungkin kalau bisa satu ID gitu. Jadi ID ini memang nggak digunakan di tag-tag yang lain seperti itu. Nah, karena ini juga bisa jadi identifier ya, identifier dari sebuah tag kita gitu. Misal kita ingin melakukan entah itu kita mau bikin sebuah perhitungan menggunakan JavaScript atau gimana, kita bisa
mengidentifikasi tag, misal button atau tombol submit itu dia berasal dari tag mana gitu. Seperti itu ya, walaupun nggak hanya lewat ID ya, kita bisa manggilnya tuh lewat objeknya langsung atau apa namanya kayak gini, tag-nya gitu. Banyak cara ya, tapi salah satunya seperti itu. Bentar. Pantesan agak panas ya teman-teman di tempatku, ternyata hasilnya mati. Oke. Itu ya terkait CSS ya. Ada ini yang satu, jadi penulisannya ada 3 caranya, menggunakan global, kemudian menggunakan identifier class, ada yang terakhir menggunakan ID. Kemudian penulisan yang kedua itu dia dideklarasikan langsung di tag-nya. Nah, ini kita sebut dengan CSS inline. Kenapa inline? Karena dia ditulis langsung di tag-nya itu menggunakan style tadi. Style kita anggapannya gini, kita bikin ini sebuah kotak ya, karena bikinnya kotak. Width-nya itu 100 pixel, kemudian height-nya itu juga 100 pixel. Kemudian biar bisa membedakan atau mengetahui kalau itu berbentuk kotak, itu kita kasih background color itu apa ya namanya, merah jadi jangan merah, sudah merah, yellow, sama kayak bajuku. Nah kayak gini. Nah dari CSS ini kita bisa mengatur sebuah tampilan website itu. Nah bisa kayak di dashboardnya Profit ini. Nah atur untuk kita bikin deklarasikan mendefinisikan sebuah navbar gini, navbar atau navbar, kemudian apa namanya konten, kemudian sidebar dan lain-lain itu kita ngatur stylenya atau tampilannya itu ya menggunakan CSS itu gitu. Dasarnya menggunakan CSS, teman-teman. Kemudian yang terakhir itu kita mendefinisikan sebuah, oh ya, kenapa kok di sini bisa nulis apa fungsinya apa, jadi dia deklarasi yang kelas inline ya, dia hanya bisa digunakan di tag itu saja. Jadi kalau misalnya teman-teman deklarasikan di sini, ya style ini hanya berlaku untuk tag ini aja. Berbeda dengan ini, kalau yang style apa, yang internal itu dia bisa digunakan di satu halaman atau satu kali. Kemudian yang terakhir itu adalah CSS eksternal, di mana file CSS ini bisa dipanggil di semua halaman atau beberapa halaman sekaligus, beberapa file HTML, dan bisa digunakan untuk mengatur tampilan beberapa file itu sendiri. Tergantung aturannya nanti gimana. Seperti itu. Misal di sini aku nonaktifkan ya. Jangan. Di sini aku tulis apa ya? Tombol, jangan. Tulisan merah. Oh ya. Tulisan merah itu ya. Kemudian di sini kita panggil, nah, agar bisa menggunakan yang CSS eksternal itu kita panggilnya itu di sini di head-nya tadi. Kita deklarasikan apa tadi di head ya, teman, di tag head ya. Boleh dari JavaScript, kemudian CSS dan lain-lain. Ya tidak menutup kemungkinan kita bisa mendeklarasikan teks JavaScript juga di dalam body ini. Seperti itu. Apa ya? Aku agak lupa. Style apa namanya? Link ref style sheet. Refnya itu karena dia dalam satu folder yang sama. Kita tulis index.css. Tipenya apa? Teks CSS. Media kita nggak perlu tulis. Kemudian kita tutup. Nah, gini ya. Nah, coba kita lihat. Oh, ini belum ditambahkan. Aku tambahkan di sini kelas H1 deh, yang paling besar. H1 bisa ya. Oh, bisa. Aku tulis ini kelasnya tulisan merah karena di sini dia membuat sebuah aturan di mana kelas tulisan merah itu warnanya merah kayak gitu, teman-teman. Nah, kemudian yang terakhir ini untuk HTML ya.
itu ada yang namanya JavaScript. Ini juga ini baru scripting programming language, jadi bahasa programan ya termasuknya JavaScript ini. Ini digunakan untuk banyak fungsi sih. Untuk kalau misal di saat ini itu JavaScript sudah bisa digunakan di berbagai macam apa ya istilahnya, diimplementasikan di mana-mana lah gitu. Mulai dari bikin bikin animasi web atau interaksi yang lebih wah gitu, 2D 3D di web gitu. Itu hampir semuanya bisa dilakukan dengan JavaScript ini ya. Seperti itu. Nah, ini digunakan untuk apa ya? Tadi seperti yang bilang, digunakan untuk membuat sebuah halaman website itu lebih dinamis atau lebih interaktif ya, teman-teman. Jadi, ya banyak fungsinya JavaScript ini. Nah, ini saya kasih satu contoh. Jadi, di mana teks kita ini kan sebelumnya nggak ada event apa-apa, yang nggak ada misal apa-apain, diarahkan sini atau diklik itu nggak ada actionnya. Jadi, aku coba kasih contoh di sini menggunakan JavaScript tadi, internal lah, jadi internal inline. Jadi kita bisa menuliskan script kita itu secara di baris tag gitu menggunakan event. Jadi di tag itu ada yang namanya event ya. Jadi di mana kita saat kita klik, saat kita mengubah isinya, saat kita mengganti isinya, saat kita menulis, menambahkan itu di tag kita itu sudah tersedia event-event bawaan tadi. Nah, ini aku tulis. Nah, ini biasanya emang JS ya, JavaScript. Jadi aku tambahkan return. Jadi dia akan mengembalikan nilai alert. Yang dikembalikan apa? Yang dikembalikan adalah sebuah alert atau pesan peringatan. Lalu ini adalah H1. Jadi seperti itu. Digunakan lebih interaktif ya. Jadi misal di sini aku klik, maka dia akan meluncurkan alert dari browser itu. Lalu ini adalah tag H1. Seperti itu. Oh, sebentar. Oh, kira ada apa? Oke, itu dari JavaScript. Nah, kasarannya seperti ini analoginya. Jadi HTML, CSS itu sama JS itu ya istilahnya satu kesatuan ya, teman-teman. Kita kalau bikin website itu menggunakan HTML aja ya agak gimana gitu, rasanya kayak hambar. Kalau dianalogikan seperti ini. Jadi dia hanya strukturnya, skeletonnya aja. Kemudian untuk yang CSS dia hanya mengubah tampilannya ya, mempercantik, memperindah, ngatur gini-gini aja. Cuman dia nggak bisa apa-apa, atau bisa disebut itu web statis ya. Kemudian di mana kita menambahkan JavaScript ini sendiri, mungkin dia bisa lebih dynamic atau dinamis dan memiliki banyak action gitu. Ya tergantung kita nulis scriptnya apa gitu. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Ada banyak ya, ada beberapa bahasa pemrograman atau framework atau kerangka kerja yang bisa kita gunakan untuk membangun sebuah aplikasi, terutama aplikasi website ya. Contohnya ini ada bahasa HTML, ada bahasa CSS, ada bahasa pemrograman JavaScript, ada bahasa pemrograman PHP, Python, library React, ada Node.js, bahasa pemrograman Go, ada Laravel, dan lain-lain. Jadi kita bisa milih. Jadi terserah teman-teman itu mau milihnya apa. Itu bebas, tergantung atau sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Teman-teman yang mungkin kebetulan stack-nya itu atau fokusnya memang ke Python, bisa teman-teman bisa menggunakan membangun sebuah website menggunakan Python itu bisa menggunakan framework yang namanya Django. Kemudian tampilannya tetap bisa teman-teman buat melalui HTML, atau teman-teman ingin lebih atraksi lagi itu bisa collab atau pakai Vue.js itu seperti itu. Nah, ada banyak macam-macam ya gitu. Oke. Oh, ada chat ini. Oke. Oh, halo halo.
Sorry. Suaraku kurang jelas berarti tadi ya teman-teman. Sorry. Agak sudah jelas kah? Halo teman-teman. Mungkin ada yang bisa bantu? Kak Arya Tifa mungkin? Halo. Ada yang bisa? Oh sudah ya. Oke, sip. Thank you Mas Putra. Thank you. Oke. Langsung catat aja ya. Catnya tak taruh di atas sini ya, biar bisa nyimak juga. Karena nggak bisa nyimak juga ini. Tak kecilin gitu. Oke, sip. Oke. Nah ini salah satu environment-nya atau tempat kita bisa bekerja ya mungkin. Kita bisa buat atau kita bisa membangun modding ya. Modding program itu bisa menggunakan text editor salah satunya, atau kita bisa menggunakan IDE atau environment IDE. Nah, itu biasanya kalau teman-teman kebutuhannya cuma mungkin ya buat ngetik kode biasa itu nggak usah berat-berat install IDE, cukup text editor yang lebih relatif lebih ringan lah gitu. Karena mungkin IDE mungkin di beberapa kasus di beberapa laptop itu agak berat gitu karena ya mungkin fiturnya yang kompleks gitu ya, mulai dari debugger dan lain-lain gitu. Biasanya IDE ini dikhususkan untuk bahasa yang memang ketika dijalankan itu harus dikompil, tapi nggak semuanya seperti itu. Kebanyakan sih kayak gitu. Oke, teman-teman ini kita lanjut ke terakhir aja deh. Ini kenapa judulnya aku tulis one of the famous DBMS, bukan database ya, karena MySQL itu ya mungkin DBMS itu database management system ya. Beda ya, DB sama DBMS gitu. Kalau DBMS itu ada MySQL, ada Oracle, ada SQL Server, ada Postgre dan lain-lain. Kalau database itu lebih merujuk ke istilahnya aja. Nah ini perbedaannya apa? Jadi kadang-kadang kita itu apa ya istilahnya? Mungkin agak keliru mengartikan DBMS sama database itu apa? Database management system sama database itu apa? Jadi DBMS itu lebih merujuk ke apa ya aplikasi atau aplikasinya satu keseluruhan ya, yang digunakan untuk mengmanajemen sebuah database, sebuah basis data itu. Seperti contohnya itu MySQL, ada Postgre, ada SQL Server, dan Oracle, dan lain-lain. Sedangkan database itu dia bisa nggak harus online ya, bukan online, nggak harus elektronik, dia bisa berupa apa aja gitu. Ya, tapi kalau di sini kita merujuknya ke elektronik, teman-teman. Sebuah koleksi data atau sebuah informasi yang terstruktur, yang terkolek atau terkumpul di sebuah satu sistem atau apalah gitu yang tersimpan secara elektronik di dalam komputer itu bisa disebut dengan database ya teman-teman. Jadi kalau yang kita pakai ini itu database management systemnya gitu. Itu. Kemudian bahasanya itu adalah SQL, Structured Query Language gitu. Ya, sebagian orang ada yang menyebutnya SQL, SQL, SQL dan lain-lain, tergantung apa namanya teman-teman mau ngomongnya seperti apa ya. Gitu. Nah, apa itu SQL? Jadi SQL itu merupakan salah satu bahasa ya, bahasa query atau bahasa atau query ya, uh, bahasa query yang hampir digunakan di seluruh relational database untuk membuat, memanipulasi atau mendefinisikan sebuah data atau memberikan sebuah akses kontrol itu. Kenapa aku bilangnya dia salah satu? Karena ada juga bahasa yang digunakan untuk mengontrol database selain SQL seperti NoSQL atau dan lain-lain gitu. Jadi NoSQL ya, kebalikannya SQL. Kalau SQL itu structured query language, kalau NoSQL ya no structured query language. Jadi bahasanya nggak terstruktur. Cuman ya kita nanti nggak bahas ke situ, kita lebih fokus ke SQL aja ya teman-teman. Seperti itu. Oke, nanti karena ada demo ya, aku ada demo juga. Aku akan contohkan beberapa perintah mungkin untuk mendemonstrasikan salah satu bahasa yang digunakan.
di SQL itu, perintah yang digunakan di SQL itu sendiri. Sorry, kan perintah ya. Jadi dalam SQL itu ada beberapa jenis perintah ya teman-teman. Ada beberapa jenis perintah. Di sini aku ambil contohnya itu dari mana? Oh, dari referensinya. Aku lupa gambarnya dari mana. Ada sekitar 5 ya. 5 jenis perintah SQL. Yang dimana salah satunya itu yang sering kita gunakan itu adalah DDL dan DML. DDL itu kepanjangan dari Data Definition Language. Kemudian DML itu Data Manipulation Language. Ada TCL, Transaction Control Language. Ada DQL atau Data Query Language. Dan yang terakhir ada DCL atau Data Control Language. Ya, jangan kebalik ya, DCL sama DLC. Gitu. Ya, walaupun nggak ada DLC di sini. Oke. Oke, kita mulai dari yang paling sebelah kiri ya, teman-teman. Itu ada DDL. DDL itu sebuah jenis perintah yang digunakan atau yang di dalamnya itu terdiri dari macam-macam perintah seperti create, drop, alter, truncate. Itu yang perintah itu digunakan untuk mendefinisikan. Jadi bahasa atau perintah yang digunakan untuk mendefinisikan apa itu bebas. Bisa mendefinisikan sebuah table, bisa mendefinisikan sebuah database, bisa menghapus sebuah table, bisa menghapus sebuah database, bisa mengedit atau mengubah sebuah table untuk alter, bisa menghapus bukan menghapus sorry, alter database bisa diganti nggak ya? Mungkin bisa ya, namanya atau gimana gitu. Itu menggunakan alter ya untuk merubah gitu. Kemudian yang truncate digunakan untuk mengosongkan. Kalau kita mungkin kita punya tabel, kita mau mengganti istilahnya mau mengambil mengosongkan isi dari tabel itu. Nah, daripada kita drop tabelnya atau kita hapus satu-satu per data, itu bisa kita gunakan langsung menggunakan itu truncate gitu. Jadi kita langsung mengosongkan tabel itu sendiri menggunakan perintah truncate. Kemudian ada DML yaitu Data Manipulation Language. Sorry, lidahku agak kering ya teman-teman. Nah, ini digunakan untuk perintah yang digunakan untuk manipulasi sebuah data, entah itu ya sebuah data ya. Mulai dari memasukkan atau insert, menambahkan data, mengupdate data, update itu digunakan untuk mengedit ya, mengubah isi data gitu. Mengubah isi tabel atau mengubah data lah gitu. Kemudian menghapus data itu sendiri, memanggil itu, dan explain call dan log. Kurang tahu ya, dua ini buat apa ya? Kurang tahu dia dua ini. Serang pakai juga ya. Jadi yang umumnya itu dipakai itu insert, update, delete. Kalau teman-teman sering dengar istilah create, read, update, delete, CRUD itu, nah itu kita salah satunya bisa berhubungan dengan database, kita menggunakan perintah ini, insert, update, delete, seperti itu. Kemudian yang nomor 3 itu ada TCL, yaitu Transaction Control Language, di mana perintah ini, grup dari perintah ini itu digunakan untuk mengontrol atau mengatur sebuah baris perintah. Jadi, sebentar, aku izin beri sekitar 1 menit dulu ya, ngambil gitu. Gak kering mulutku soalnya. Maaf ya teman-teman. Bentar ya. Oke, sorry, tunggu. Agak haus. Jadi ketika kita ingin menjalankan sebuah baris perintah atau
runtutan perintah yang saling berkaitan. Semisal aku mau menambahkan data, kemudian jika data ini berhasil ditambahkan atau sukses ditambahkan, maka aku lanjut ke perintah selanjutnya gitu. Jadi kita bisa mengatur itu menggunakan transaction control language ini. Jadi gambarannya itu aku butuh pen dulu. Pen mana pennya? Ini draw. Jadi ini apa namanya, ada 5 ya. Commit, set point, rollback, set transaction, sama set constraint. Nah, kita mau bikin perintah nih. Ada sebuah kotak di sini, ini aku analogikan sebagai aku gambarkan sebagai kotak. Kotak ini aku namakan sebagai transaction-nya ya, T gitu mungkin. Ini aku set sebuah transaksi di sini. Nah, aku di dalam transaksi itu aku ingin menambahkan data 1 menggunakan insert I. Data 1 ditambahkan. Kemudian aku mau merubah sebuah data. Aku memasukkan perintah update. Aku mengubah sebuah data. Kemudian aku menghapus sebuah data. Aku hapus, delete ini. Normalnya kalau kita tidak menggunakan sebuah transaksi ya teman-teman, kita tidak mengatur sebuah transaksi di situ, kita langsung nulis perintah insert, ya datanya langsung masuk ke database. Kita update datanya, ya sudah update-nya langsung ke database. Kita delete data, ya datanya sudah terhapus gitu. Cuman kalau kita atur di sebuah transaksi, nah semua perintah ini itu nggak akan disimpan ya, istilahnya nggak akan di store bener-bener di database kita kalau kita belum melakukan sebuah commit. Jadi keuntungannya adalah, misal teman-teman punya banyak data yang harus dijalankan semuanya dan harus sukses semuanya, teman-teman bisa menggunakan cara ini, menggunakan transaction ini. Jadi misal aku insert, update, delete ini harus sukses baru aku bisa simpan. Kalau cuman insert, delete-nya aja yang sukses, update-nya itu nggak akan aku simpan semua, nggak akan aku jalankan semua perintah ini, seperti itu. Jadi agar data yang ada di dalam ini tersimpan, itu harus aku commit dulu semuanya. Yang artinya semua perintah yang ada di dalam sebuah transaksi ini itu valid atau bisa dieksekusi atau bisa disimpan atau bisa dijalankan di sebuah database itu. Yang artinya bisa commit, insert, update, delete itu semua masuk langsung ke database gitu. Jadi bedanya kalau kita pakai transaksi atau kita pakai query biasa, itu dia jalankannya itu ya satu baris langsung masuk ke database. Tapi kalau kita pakai sebuah transaction itu dia istilahnya kayak dibuatin satu box, satu istilahnya ya itu kotak khusus gitu. Kamu jalan query gini sudah mau disimpan, oke, valid, di commit, harus disimpan. Kemudian kalau semisal kita nggak jadi nih, aku sudah terlanjur nulis perintah ini, cuman aku nggak mau ini disimpan, kita bisa set yang namanya rollback. Jadi semua perintah yang sudah dijalankan di sini itu nggak akan dieksekusi kalau kita rollback data, kita kasih perintah rollback di akhir buat transaksi itu sendiri. Jadi kurang lebih kayak gitu ya gambarannya. Oke. Kemudian ada yang DQL. Nah, ini isi perintahnya cuma satu, yaitu select. Dia ya cuma buat manggil data, select apa, from table mana, from database mana. Nah, itu tergolong ke jenis perintah data query language. Dan yang terakhir ada DCL, yaitu data control language, di mana perintah ini digunakan untuk mengontrol atau mengatur sebuah istilahnya kita bahasanya itu permission ya, mungkin permission gitu. Jadi aku punya satu user gitu, user ini hanya bisa mengakses database A. Namun dalam akses tersebut user ini ya hanya bisa melihat-lihat aja, nggak bisa mengubah, menambahkan atau menghapus ya apalagi. Nah, itu kita tambahkan permissionnya itu menggunakan jenis perintah DCL ini. Menambahkannya menggunakan perintah grant, mengurungkan atau
membatalkan perintah itu, menghilangkan perintah itu, kita menggunakan perintah revoke. Jadi ada dua kayak gitu. Nah, di sepanjang lebar jelasin ini mungkin bagusnya langsung praktek berapa aja ya. Aku coba berapa perintah mungkin. Karena ya di sini kita ada kita lanjut ke yang Python karena waktu kita main terbatas, jadi kita agak cepetin dikit. Oke. Di sini aku punya aku pakai di Beaver ya untuk ngatur data apa ya istilahnya, manajernya ini, mengatur manajer koneksi database-nya itu. Sebenarnya ada banyak aplikasi seperti Beaver, MySQL, Navigate, terus ada HeyDSQL dan SQL Yoke dan lain-lain. Ini cuma salah satunya aja ya. Mungkin karena aku milih ini karena mungkin ini gratis ya, dia nggak berbayar, jadi aku bisa pakai ini gitu. Nah, ini kita bisa mendefinisikan sebuah koneksi kita itu koneksi kita ke database itu, mana database hostnya apa, terus dan lain-lain, itu bisa kita definisikan di sini. Nah, ini aku pakai yang koneksi lokal. Kemudian di sini aku punya banyak database ya teman-teman. Nah, oh ya, ingat yang dimaksud DBMS ini. Jadi ada Postgre, ada MySQL dan lain-lain. Aku di sini pakai database pegawai. Nah, database ini itu open ya teman-teman. Jadi artinya teman-teman bisa menggunakan database ini sudah disediakan oleh Oracle. Jadi teman-teman kalau misal mau main-main di database atau ingin nyoba cuman belum ada database-nya, teman-teman bisa pakai contoh database ini. Ini dibuka, jadi teman-teman tinggal download database-nya, kemudian dijalankan di MySQL-nya teman-teman, itu langsung ada datanya sama struktur tabelnya gimana. Nah, itu kurang lebih datanya ada banyak itu, sekitar berapa ratus ribu gitu. Jadi lumayan gede mungkin ya ukuran filenya. Mana ya downloadnya? Bentar, aku share juga nanti. Oh ini. Aku share di chat ya teman-teman. Kalau nggak ada ya. Wait, di mana? Oh ini di GitHub. Nah ini .sql, nah ini employees.sql ini aku copy aja. Ini buat tesnya teman-teman ya, isinya data dummy banyak. Biasanya kalau teman-teman ingin belajar atau mempraktekkan perintah SQL itu bisa pakai contoh ini aja, cukup lengkap. Oke, di sini aku punya 6 tabel, yaitu departemen employee, departemen manager, employees, sama titles. Tabel baru ini aku barusan kemarin buat. Aku mau buat, aku bikin SQL dulu di sini. Pertama, aku ingin menggunakan database employee. Jadi aku menggunakan perintah use, database-nya apa? Employee. Kita jalankan. Kurang S. Ya, dia nggak tahu ya, unknown database employee, karena di sini nggak ada database employee, adanya employees. Oke, jika berhasil, dia akan mengumpulkan pesan ya. Entah itu gagal atau berhasil, dia selalu akan menunjukkan pesannya itu di sini. Kemudian selanjutnya aku akan menjalankan perintah DQL atau data query language, yaitu select. Kita bisa langsung manggil semua field atau semua
atribut yang ada dalam tabel itu, atau kita bisa manggil salah satu aja. Misal di tabel employee ini, di employees, itu aku mau manggil first name-nya aja dari 10.000 data atau 100 data. Jadi select first name, kita definisikan nama tabel, ya nama tabel, nggak perlu sih. Kita select apa ya, first name, nama field-nya tadi, first name, gini nggak ya? Sorry. Oh iya benar, first name from baru nama tabelnya. Tabelnya apa tadi? Nah ini tabel ini kita bisa menambahkan sebuah alias setelah memanggilnya ini seperti ini. Biar sekiranya tabel itu terlalu panjang, kita bisa menambahkan alias. Artinya kita bisa menyingkat ini ya. Kalau semisal kita sudah mulai atau query kita sudah mulai agak rumit, itu memang baiknya dikasih alias, karena selain untuk mempersingkat, itu dia juga sebagai identifier atau identifikasi, oh tabel mana, ini berasal dari tabel mana. Seperti itu. Karena kalau misal kita panggil last name, kemudian apa namanya, departemen ini fieldnya ada di tabel B. Nah itu query kita akan bingung gitu, atau bahkan nggak bisa dijalankan seperti itu. Makanya diperlukan identifier seperti, atau identifier apa ya, alias gitu. Jadi mendefinisikannya seperti ini, dot first name, kemudian koma ya, dot last name. Aku manggil dua, first name sama last name, employees dot ini aku eksekusi. Nah, maka aku akan mendapatkan semua itu salah satu menggunakan di DQL ya, data query. Aku ingin menghapus data dengan ID 10.001. Aku bisa menggunakan DML, data manipulation language. Jadi perintah drop, delete ya, kan drop, delete, delete apa ya ini perintahnya? Delete from atau delete table ya, coba sih, delete employees where where ID sama dengan 10.001. Perintahnya bener gini nggak ya? Aku agak lupa juga. Oh nggak bisa. Delete from ya, masa from. Bisa nggak? Oh, employee number, bukan ID ya teman-teman. EMP number. Nah, datanya akan terhapus. 10.001 ini masih ada, ketika aku refresh, maka datanya akan hilang. Nah, itu fungsinya primary key. Jadi di sebuah table itu bagusnya kalau itu menggunakan table transaksi, itu dipasang sebuah primary key sebagai identifier, di mana field itu memiliki satu key atau satu ID yang unik. Nah, itu bisa membantu kita ketika kita melakukan sebuah manipulasi data. Entah itu menghapus, mendelete, atau menghapus, mendelete kan sama aja ya. Menghapus sama mengubah gitu. Jadi seperti itu. Oke, itu cuma dua ya. Teman-teman sisanya mungkin teman-teman bisa coba langsung di copy-nya, karena di situ cukup banyak ya. Oke, yang terakhir untuk materinya, aku lanjut ke Python. Nah, di sini. Oke, teman-teman, di sini kenapa aku tulisnya itu ultra flexible programming language? Kenapa nggak programming language saja? Karena aku tulis di sini ultra flexible karena ya Python itu sangat fleksibel, teman-teman. Jadi kita hampir bisa menjalankan membuat atau menjalankan sebuah program kita itu hampir di segala device ya, kita bilangnya device, jadi segala perangkat atau segala media mungkin gitu. Mulai dari kita bisa bikin sebuah aplikasi Android
kita bisa bikin sebuah robot, kita bisa kita bisa mengontrol sebuah robot, bukan bikin ya, mengontrol sebuah robot. Kita bisa bikin sebuah aplikasi website, kita bisa bikin sebuah aplikasi desktop, Android dan lain-lain, itu Python bisa gitu. Itu kenapa makanya aku bilang di sini ultra flexible programming language ya. Gitu. Karena dia sangat fleksibel banget dan hampir semua model perangkat atau model device atau model environment dia bisa run inside it, bisa jalan di situ. Oke, kenapa Python? Kenapa kita harus pakai Python? Kenapa kok nggak bahasa programming lain dan lain-lain ya? Yang pertama karena materi kita di sini Python mungkin. Nah, yang kedua adalah Python is easy to use and versatile apa ya? Ya kayak fleksibel gitu. Dia lebih bisa di mana-mana gitu. Easy to use. Easy to use itu kok bisa easy to use ya? Oke, anggap aja di sini aku orang awam banget ya. Aku bukan orang yang base-nya itu atau dasarnya itu memang dari IT. Anggapannya kayak gitu. Aku bukan orang yang tahu banget lah di IT. Cuman aku harus belajar coding karena kebutuhanku dalam mengelola data akan sangat terbantu ketika aku bisa menguasai skill tersebut. Nah, ketika aku ingin belajar orang awam itu kan apa ya, kebanyakan kan misal harus mudah-mudah, maksudnya ketika dia di depan kita belajar, depannya itu sudah rintangannya sudah ngeri-ngeri gini ya, aku nggak tahu ya, setiap orang kan beda-beda, tapi mostly gitu, kebanyakan gitu mungkin udah mundur duluan. Tapi kalau di depan itu kita lihat itu oh jalannya agak mulus gitu, walaupun pada akhirnya nanti agak berliku-liku, tapi di awalnya itu kita nggak langsung shock gitu. Nah itu analoginya seperti itu kita akan ya asik lah istilahnya. Ada beberapa orang yang sangat menikmati program gitu kan, itu asik dan nyaman lah dan mudah dipahami. Anggap aja aku orang awam, kemudian aku ingin belajar bahasa pemrograman, aku disuguhin bahasa pemrograman Java, yang dimana aku ketika harus membuat sebuah program Hello World, aku harus mendefinisikan sebuah package-nya terlebih dahulu, aku harus bikin sebuah app-nya terlebih dahulu, aku harus bikin sebuah kelasnya terlebih dahulu, metode atau function-nya terlebih dahulu, terus aku harus nulis kode yang sangat panjang ini, tulis metode atau function-nya, kemudian nulis apa argumen atau parameternya, kemudian print atau hello world-nya itu kali gimana, system.out.println, kan sangat panjang ya itu ya, hanya untuk sebuah baris hello world aja. Ya mungkin aku 2 hari misal belajar itu langsung pensiun ya, nggak usah ngoding-ngoding, kasih orang lain gitu yang ngoding, gitu. Biar nggak repot-repot. Tapi kalau pakai Python ya mungkin karena easy to use-nya itu ya, jadi kita mau ngetik apa itu print apa gitu, itu hello world gitu, jadi lebih apa ya istilahnya, lebih mudah dipahami yang pertama itu, karena jadi mudah dipahami itu seperti itu. Kemudian versatile, versatile ya, nggak tahu aku bener yang mana ini. Ya nanti tolong diwakili. Istilahnya dia cocok di mana-mana, dia fleksibel atau dia bisa dipakai di mana-mana. Contohnya aku mau bikin sebuah robot, nggak usah susah lah. Mungkin aku punya device yang namanya ESP. Kalau teman-teman mungkin di sini ada yang dari elektronika atau pernah main microcontroller, itu ada yang namanya board jenis board dari espresso, itu namanya ESP board. Entah itu jenisnya ESP32, ESP826 dan lain-lain itu. Yang biasanya itu teman-teman ngodingnya itu orang elektronika menggunakan bahasa C langsung atau menggunakan framework atau tool Arduino, itu kita bisa ngodingnya itu menggunakan MicroPython. Ini salah satu framework bahasa pemrograman Python yang digunakan untuk berinteraksi dengan perangkat low level gitu tadi. Artinya dia bisa menjalankan sebuah instruksi di dalam device mini atau perangkat kecil tadi itu menggunakan Python dengan framework MicroPython. Tanpa harus pakai Arduino. Ya mungkin lebih, kalau yang lebih apa ya, familiar atau lebih terlanjur jatuh cinta sama Python itu mungkin nyoba MicroPython ini bagus.
Kemudian aku mau buat aplikasi Android. Ya walaupun agak sedikit kurang cocok ya teman-teman. Kalah kalah istilahnya ada yang lebih bagus lagi kan kayak kita bisa pakai bahasa Kotlin, kita bisa pakai Flutter atau dan lain-lain. Tapi di Python ini kita juga bisa membuat sebuah aplikasi Android menggunakan framework yang namanya Kiwi. Itu salah satu framework Python yang digunakan untuk membuat aplikasi Android. Ini bisa teman-teman browsing sendiri apa itu Kiwi. Ini aku cuma ngasih contoh ya salah satu penggunanya. Kiwi. Salah satu penggunanya, salah satu itu ya bahasa apa penerapannya, penerapan bahasa Python. Kemudian kita bisa membangun aplikasi desktop menggunakan Python juga, support dengan library Qt. Kita bisa bikin aplikasi, istilahnya kalau kita bikin aplikasi desktop musik player, umumnya kalau dulu itu kita menggunakan bahasa pemrograman VB, Visual Basic, atau apa ya dulu ya, lupa aku, VB, belum VB.net pokoknya, VB, terus sama Delphi kita pakai Pascal atau Delphi ya dulu itu. Nah, daripada susah-susah, sekarang itu sudah support yang ada yang namanya library atau framework namanya Qt. Itu dari bahasa pemrograman Python. Kita bisa ngoding atau kita bisa bikin aplikasi desktop menggunakan Python ini menggunakan library tadi. Ya, walaupun ya banyak sih framework di luar itu. Selain Python ya mungkin ada yang di JS atau JavaScript atau TypeScript itu ada yang namanya Electron, kemudian kita bisa pakai .NET dan lain-lain. Dan yang terakhir kita juga bisa membuat aplikasi website itu menggunakan framework Django. Jadi hampir sama seperti Laravel kalau teman-teman pernah pakai. Jadi strukturnya itu dan desain pattern atau konsepnya itu sama. Dia menggunakan konsep MVC kalau di di Laravel itu. Cuma di Django ini dia agak diubah sedikit ya, bukan MVC, cuma diganti apa istilahnya ya, gitu. Jadi seperti itu. Saking fleksibelnya dia bisa Python ini hampir bisa dipakai di berbagai macam tempat gitu. Dan Python ini merupakan jenis bahasa yang dynamic typing ya. Itu ada dua jenis typing di dalam bahasa pemrograman teman-teman. Statik sama dynamic. Dimana kalau statik itu bahasa pemrograman yang typingnya itu statik, kita kalau ingin tulis atau mengisi sebuah variabel, kita harus mendeklarasikan tipe datanya, kita harus mendeklarasikan value atau ukuran tipe datanya, kita harus mendeklarasikan variabel dengan tipe datanya, terus baru isinya. Nah, itu baru kita bisa panggil. Cuman kalau di Python, ya teman-teman tinggal deklarasikan aja variabel ini sama dengan apa, langsung isinya, nggak perlu nulis tipe datanya, nggak perlu nulis panjang variabelnya, kemudian nggak perlu apa. Kemudian ketika teman-teman mau melakukan perubahan atau assign istilahnya itu mengubah isi dari sebuah variabel itu teman-teman bisa melakukan perubahan itu langsung di variabelnya dalam ketentuan mereka nggak bisa menggabungkan dua format yang berbeda dalam satu variabel, harus format yang sama. Cuman ketika variabel itu diganti-ganti dengan format yang berbeda itu masih bisa. Beda kayak yang static typing ini. Kalau dia awalnya string, ya string seterusnya. Nggak bisa kita rubah menjadi integer. Kalau Python bisa. Gitu. Oke, dari tadi aku ngomong terus ya. Kita coba live code aja di sini. Di sini aku ada beberapa terminal. Tidak berat beberapa mati. Oke. Di sini aku mau pakai yang namanya Python 3. Oke. Ketika kita di Java, kita nggak bisa langsung pindah satu variabel itu isinya dengan tipe data string, float, dan lain-lain. Tapi kalau di Python itu tidak. Misal kita nulis nama sama dengan Aldion. Jangan lupa kalau string atau karakter itu kita awali dengan kurung, double quote. Kemudian kita cek
namanya aldion. Kita coba lihat tipe datanya. Ya, kelasnya string. Nah, bagaimana kalau nama ini aku ganti menjadi angka 1,45? Ya, dia langsung berubah menjadi integer ya. Jadi tipe datanya tuh bisa menyesuaikan karena jenis typing di Python itu dynamic typing gitu teman-teman. Oke, di Python ini banyak ya perbedaannya teman-teman dengan bahasa programan lain. Terutama kalau kita sudah familiar atau kita sudah sering, kita sudah pernah nyoba yang namanya bahasa programan itu PHP, C++, itu kita mendefinisikan sebuah blok baris code itu punya siapa itu menggunakan identifier. Aku contohkan di sini aja ya. Aku di sini kayak contoh dua ya, PHP sama Python. Kalau Python itu aku punya satu baris ini punya function I, punya function A itu aku definisikannya menggunakan def A. Ya ini kita mendefinisikan sebuah function itu menggunakan def ya. Beda seperti yang lainnya. Mungkin kalau yang lainnya itu dia menggunakan function. Kalau di PHP itu identifier-nya itu adalah kurung kurawal. Function parameternya A yaitu nah ini. Identifier-nya adalah ini nggak nyala ya. Oh, aku hampir lupa. Kenapa ini? Oke. Ya, dia identifier-nya adalah ini. Menunjukkan bahwa kode yang di dalam kurung kurawal ini adalah jenisnya function ini. Nah, kalau di Python itu enggak. Dia membedakannya itu dari yang pertama itu ini, tab. Dia membedakan kode ini itu milik siapa itu dari tab ini. Identifier-nya ya. Jadi kalau kode ini punya def ini punya function ini, aku harus menambahkan tab ini dan juga menambahkan titik dua ini. Nah, seperti itu. Kalau di bahasa pemrograman lain mungkin ada pakai kurung kurawal dan uniknya lagi di Python itu dia tidak memerlukan titik koma ya. Gitu. Kalau di bahasa pemrograman lain kebanyakan ada yang perlu titik koma. Kalau di sini itu dia nggak perlu titik koma, dia langsung gitu aja nggak apa. Nah itu bisa dijalankan langsung. Seperti itu. Untuk penamaan kelas mungkin sama ya teman-teman. Python itu juga kelas kemudian apa gitu isinya function ini mungkin. Nah, sama. Mungkin bedanya cuma penulisan codingannya. Kalau di PHP kan sama juga. Oh, kenapa ini? Gini. Nah, kayak gini. Oh, variable ya, export ya. Kayak gini penulisannya. Ya, sama. Ya, penulisannya sih tergantung bahasa pemrograman. Cuman logik yang dipakai itu di setiap bahasa pemrograman pasti sama. Ya. Dasarnya kan algoritma dan apa namanya logikanya gimana tergantung teman-teman seperti apa. Nah, itu mungkin yang di Python ya teman-teman. Kita nggak banyak nyoba di sini karena mungkin waktunya sudah mepet juga. Sampai situ. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang perlu ditanyakan. Nanti slide-nya juga aku akan share ya teman-teman bisa uh, bisa apa namanya bisa baca-baca juga di sini. Any question? Silakan tulis komentar atau pertanyaan di kolom chat Zoom ini. Oke, saya kembalikan ke moderator.
Terima kasih. Selamat malam teman-teman. Waalaikumsalam. Selamat malam. Makasih Kak Ion atas sharing-sharingnya tadi. Wah, banyak banget nih. Teman-teman mungkin banyak baru tahu juga dari apa yang udah dibagikan Kak Ion. Nah, sekarang waktunya sesi tanya jawab. Silakan teman-teman yang ada pertanyaan. Terus tadi juga saat sesi berlangsung sepertinya ada pertanyaan juga nih dari Kak Muhammad Ihsan. Halo Kak, saya mau tanya tips untuk membuat codingan rapih agar tidak menjadi bingung kodenya untuk apa. Nah, mungkin bisa langsung dijawab Kak. Oh, sorry. Kamu ya. Sorry. Eh, ada banyak cara ya biar bisa codingan kita rapi, terutama readable ya. Bisa dibaca dengan mudah dibaca oleh orang lain gitu. Yang pertama ini nggak pakai apa-apa ya. Yang pertama itu ya tentunya kita harus mengikuti aturan atau konvensional yang dipakai dalam penulisan bahasa programmer tersebut. Misal aku modelnya pakai Python, itu ada standar penulisan kodenya itu untuk Python. Jadi mulai dari kita bikin apa namanya, bikin file, name file, kemudian kita nulis kelasnya gimana, kita nulis variabelnya gimana, kita nulis fungsinya gimana, itu ada standarnya sendiri-sendiri. Nah, salah satunya itu biasanya ada itu namanya PEP 8. Ini standar naming convention. Nah, ini itu mempermudah kalau program kita itu yang ngoding ada banyak ya. Itu mempermudah membacanya terutama. Jadi gini. Kurang jelas di sini. Aku coba yang di Python aja. Itu salah satu. Yang pertama itu ya. Jadi ikutin konvensional dari bahasa pemrograman masing-masing. Nah, ini dia bisa ada contohnya. Tulisannya yang benar seperti ini. Misal aku bikin variabel, kemudian variabel itu isinya function ini. Nah, misal parameternya lebih panjang atau banyak gitu. Bagusnya itu dia dipisah di bawahnya gitu. Nah, ini yang contoh yang disarankan agar kode kita lebih rapi. Gitu. Nah, ini contoh yang agak salah. Kode kita ditulis benar di bawahnya. Cuman di bawahnya itu sejajar dengan sama dengan ini. Artinya agak sulit memahaminya. Ini punyanya siapa ya? Ini ikut mana gitu. Tapi kalau kita taruhnya di seperti sejajar di bawah parameter ini, oh ini adalah parameternya. Gitu. Artinya mudah dipahami. Itu yang satu, konvensional. Yang kedua itu kita bisa merapikan codingan. Kita itu menggunakan tools. Tools itu teman-teman codingnya pakai apa ya? Bebas sih. Aku cuma bisa ngasihnya contohnya di Visual Studio Code ya, VS Code ya. Nah itu aku bisa nginstal plugin. Misal aku nulis HTML ya, itu ini tak itu ada plugin yang namanya BuTV, di mana itu bisa merapikan atau merapikan ya codingan kita itu. Misal HTML ini kan tapi ya, coba aku kasarin deh. Misal aku bikinnya itu nggak karu-karuan. Ini ya karu-karuan ya. Tak awur lah. Kelihatan acak-acakan ya teman-teman. Nah, cuman di sini aku pakai BuTV itu BuTV file. Nah, dia langsung dirapikan ya. Ini cukup membantu aku ya buat apa namanya merapikan sebuah kode. Kalau aku dari awal mungkin nulisnya sudah salah gitu atau males merapikan gitu. Itu pakai plugin BuTV. Ada juga linter. Kita juga bisa pakai linter. Linter kalau misal JavaScript itu atau TypeScript itu ada yang namanya Slim. Misalnya gimana ya? Slim Visual Studio Code. Nah, ini merupakan linting library yang dimana ketika kita nulis program menggunakan bahasa JavaScript ya terutama itu ada aturannya. Gitu. Jadi nggak asal kita ngoding gitu gimana gitu. Itu ada aturannya.
Jadi codingan kita itu bisa diarahkan, oh yang rapi itu seperti ini, yang rapi itu kayak gini. Gitu. Ini untuk yang JavaScript. Kalau di Python itu ada Yeelin. Buat, oh nggak ada ya. Oh, di sini. Nah ini juga sama seperti tadi Aslin, cuman yang Yeelin itu untuk Python ya teman-teman. Jadi merapikan codingannya teman-teman atau standar codingannya teman-teman itu bagusnya gimana? Contohnya kayak gini tadi. Aku nulis terus gimana ya? Nggak ada deh ini. Oh ini yang tadi ada itu yang PHP ya. Nah ini mana ya? Nah ini dia kalau misalnya ada apa namanya, ada lintingnya, itu dia akan ngasih warning atau ngasih tanda gitu. Oh ini kurang bagus. Kenapa? Karena harus kita kasih return A karena A itu sendiri nggak didefinisikan. Gitu. Jadi kita bisa dikasih tahu lebih dahulu sebelum kita mengeksekusi kode. Jadi kayak gitu Kak. Ya, sudah, Kak. Mungkin dari teman-teman yang lain ada. Oke, makasih banyak Kak Yon atas jawabannya. Ini udah ramai juga nih yang nanya. Mungkin kita bisa move ke pertanyaan Kak Gunawan. Kalau mau jalanin Python di laptop, pakai apa? Wah, mungkin baru pertama kali kenalan sama Python nih. Keren. Nah, pertama kalau kita ingin menjalankan Python di laptop kita, itu udah on ya? Oh ya, udah. Yang pertama kita harus mendownload bahasa pemrograman itu sendiri. Karena mungkin kalau teman-teman pakai Windows ya, itu Windows 7 atau Windows berapa itu default-nya itu bahasa pemrograman Python. Jadi agar kita bisa mengeksekusi, mungkin kita bisa download bahasa pemrograman itu sendiri. Download di python.org, versinya jangan lupa di download yang versi berapa. Kalau misal teman-teman pakai versi yang lama, tapi nggak disarankan ya karena sudah deprecated atau sudah nggak di apa ya, nggak di maintenance-nya sudah habis, masa umurnya itu sudah habis. Jadi sarankan pakai Python versi 3 itu teman-teman download dulu sesuai operating system teman-teman. Kemudian saranku kalau misal VSC 32 bit ya, kalau yang 32, 64 ya 64 gitu, diinstal. Nah, misal sudah diinstal, itu biasanya kalau di Windows ya, di Windows itu teman-teman sudah dikasih prompt instruction-nya langsung, ada shell instruction-nya langsung. Terus, nah, nanti ketika installnya selesai itu, teman-teman dapat aplikasi ini. Oh, bukan ini. Prompt-nya Python itu mana? Nah, ini mungkin. Ini bisa teman-teman pakai langsung ini nanti. Jadi teman-teman bisa ngoding Python di situ, atau teman-teman bisa nulis di apa namanya di sini terminal atau CMD command prompt itu tulis Python 3 gitu. Kalau misalnya habis install ya, terus nah itu nanti langsung otomatis diarahkan ke bahasa itu. Kemudian kalau ingin jalankan, misal di sini aku udah punya file Python ya, ingin jalankan filenya ya tinggal Python 3 terus nama filenya apa gitu. Seperti itu. Gitu teman-teman. Oke, makasih Kak Ion. Kita lanjut lagi nih ke pertanyaan berikutnya dari Kak Charlie. Apa bisa antar bahasa coding dikombinasi untuk kerja bareng? Misalnya Python sama PHP atau Python sama Java? Good. Keren. Ya, bisa. Ini case-nya di Python ya. Jadi ada beberapa library atau framework itu yang merujak, istilahnya mencampur atau pakai beberapa fitur yang ada di C, bukan pakai beberapa fitur, istilahnya apa ya? Kita ngoding di Python itu rasanya itu performanya itu kayak kita ngoding di bahasa C. Itu di Python itu ada yang namanya
Cyton, bukan Cyton ya, bukan setan ya, tapi Cyton. Tulisannya gimana ya? Cyton. Nah, ini. Jadi ini merupakan bahasanya itu biasanya Python. Cuman ini istilah apa ya? Dirujak gitu, campuran apa ya? Kalau nggak salah diubah ke C atau gimana gitu. Jadi seperti yang ada di skripnya ini dirancang untuk memberikan kinerja seperti C. Jadi performanya itu hampir sama seperti C. Kemudian sintak yang ditulis itu ya hampir sama seperti C. Cuman gitu sih, kayak gitu. Ada juga Python itu ya ini Java ya, Java Python gitu. Perusahaannya Java sama Python gitu. Itu. Nah, cuman kalau yang dimaksud sama Mas Charlie itu kita ngoding dua ya. Ini PHP terus aku ngoding itu hanya Python gitu. Kayak gini. Aku belum pernah bisa ya kalau kita nulis dua sintak yang berbeda dalam satu format file itu kelihatannya nggak bisa ya teman-teman, kecuali mungkin yang dimana dia bisa sintak di dalam file berekstensi pemrograman lain itu terus lalu dieksekusinya itu cuman ya kurang gimana gitu kalau ada yang ada beneran kalau bisa ya kalau misalnya gabung seperti ini. Cuman kalau gabungnya itu kita hanya kayak tadi yang saya itu kita butuh performanya C, kemudian stylenya sedikit persis kayak C, tapi kita ngodingin di Python itu ada. Contohnya kayak ini, Python sama Python. Bahasanya gimana ya? Gimana? Itu jawabannya Kak Charlie. Semoga menjawab ya. Oke, makasih banyak Kak Ion buat jawaban dari pertanyaan Kak Charlie. Nah, kita masih ada 4 pertanyaan lagi. Mau dijawab semua, Kak? Oke. Nggak apa-apa. Oke, jadi dari Kak Tio, hai Kak, mau tanya, untuk menjadi seorang software engineer seperti kayak apakah harus punya ijazah computer science atau IT, dan kalau boleh tahu, apa jurusan Kakak sebelumnya, apakah nyambung dengan IT? Boleh, silakan Kak. Untuk harus menjadi software engineer, sebenarnya nggak perlu ya. Pembuktian secara itu apa namanya? Sebentar. Agak berisik sorry. Kayak butuh ijazah gitu. Ya teman saya banyak sih ijazah apa namanya? Dia jurusannya itu jurusan pertanian ya, atau pertanian apa peternakan ya di Universitas Jember gitu. Tapi dia di perusahaan sebelumnya itu dia berhasil jadi manajer saya malah jadi manajer IT-nya itu. Jadi latar belakang itu nggak mengaruhin ya teman-teman. Yang pertama itu. Yang kedua untuk jadi software engineer teman-teman pastinya harus bisa menguasai ya apa yang ingin teman-teman lakukan ya. Misal teman-teman ingin jadi game developer atau gimana ya, teman-teman harus menguasai tentang teknik bikin game yang bagus seperti apa, terus bahasa program yang dipakai seperti apa, cara-caranya gimana ya. Seenggaknya seminimal mungkin itu ya harus paham itu ya. Nggak perlu ada bukti yang kayak ijazah ya. Itu ya sebagian yang mungkin butuh bukti kalau teman-teman itu memang base-nya mungkin IT itu ada beberapa ijazah apa perusahaannya yang memang gitu. Cuman ada juga yang nggak lihat buktian itu dari sebuah ijazah, tapi langsung dites gitu. Oh dia madai, dia lolos, dia approve apa terbukti bisa di sini ya langsung terima aja walaupun mungkin ijazahnya ya nggak sebidang gitu. Terus tanya dan kalau boleh tahu jurusan kakak sebelumnya. Kebetulan aku jurusanku dari awal mungkin linear ya. Linear itu informatika terus SMK-nya ya sama RPL. Ya walaupun SMK-nya itu aku pengennya itu masuk ke multimedia ya, masuk ke desain grafis ya. Tapi apa daya nasib meletakkan saya di
RPL akhirnya kesasar coding gitu. Ya nggak apa-apa juga gitu. Ya saya mensyukuri itu udah apa. Nyambung lah ya. Jurusan saya nyambung dengan latar belakang kerjaan saya. Oke, wah, makasih banyak Kak Yon buat jawaban dan juga pencerahannya nih. Jadi nggak apa-apa ya latar belakang pendidikan itu. Yang penting skill-nya ya, Mas ya. Iya, ya, ya penting juga Iya, pendidikannya. benar sih. Juga penting. Oke, kita lanjut ke pertanyaan Kak Khalil. Izin bertanya untuk membuat responsif, CSS unit apa yang direkomendasikan untuk membuat tampilan responsif? Terima kasih, Kak. Oke, teman-teman kalau misal ingin belajarnya agak mudah ya mungkin ya. Yang umum atau yang banyak digunakan dari saya pertama kenal responsive web design itu Bootstrap ya. Teman-teman bisa browsing itu Bootstrap. Itu adalah framework CSS ya. Jadi di mana kita ketika mengimplementasikan kelas-kelas atau kelas dari CSS aturan Bootstrap ini itu dapat membuat halaman website kita itu responsif. Itu yang misal ini yang saya sarankan ya kalau teman-teman baru belajar HTML CSS itu nggak perlu langsung lompat ke Tailwind atau framework atau library lain, Tailwind atau yang mana Bulma atau lain-lain itu nggak perlu jauh-jauh itu. Ya tergantung selera sih mungkin. Cuman mungkin menurut saya pribadi pendapat pribadi mungkin agak mudah ya Bootstrap tadi itu Mas Khalil. Oke, makasih. Semoga menjawab ya Kak Khalil. Kita ada 2 pertanyaan terakhir lagi nih Mas tentang Python. Yang pertama, source code Python apa nanti bisa dikompil ke file.exe. Kemudian yang kedua, contoh penerapan Python untuk networking, penjaringan ya. Seperti apa? Oke. File Python dikompil ke exe apanya bisa. Jadi ada library ya. Itu bisa membuat codingan kita itu diubah menjadi file executable itu namanya py2exe ya. Jadi gimana kita nanti ngoding biasa nanti kemudian yang file yang kita coding tadi itu bisa di-generate atau di-compile itu menjadi file berformat exe yang bisa dijalankan di operating system Windows ya terutama gitu. Bisa pakai ini py2exe gitu. Atau ya setahu itu sih py2exe ada banyak cara sih sebenarnya. Pakai apa ya? py converter py2exe gitu. Salah satunya pakai tadi py2exe gitu. Ya, seperti itu ya, Mas bagus. Nah, itu py2exe. Itu. Halo, tes. Suara Ya, saya masuk kan? agak putus-putus tadi, Kak. Oke, tapi jawaban saya nggak kedengeran tadi berarti ya? Tadi sedikit yang ini kedengeran. Oh, aku ulangin ya, apa ya? Oh iya, jadi kita bisa mengkonversi atau mengcompile program Python kita ke dalam format exe atau executable yang bisa digunakan di operating system Windows itu menggunakan file atau library Python itu py2exe. Itu bisa teman-teman download di sini. autopy.exe atau py.exe tadi. py2exe. Nah, ini. Nah, ini startnya kayak jadi approved lah. Teman-teman bisa ngubah
file itu menggunakan ini menjadi file executable. Nah, seperti itu. Itu bisa pakai ini. Mungkin itu sih, semoga menjawab. Nah, jadinya kayak gini. Oke, Kak. Oke. Oh ya, ini satu lagi Mas yang contoh Python untuk networking. Contoh Python untuk networking. Oke. Oke. Ini lumayan jauh banget ya dari apa namanya bidangku. Ya. Tapi aku juga pernah buat program itu yang implementasinya itu memang di networking, karena dulu aku pernah kerja di ISP ya, Internet Service Provider gitu. Jadi contohnya kayak aku ngubungin apa namanya apa ya istilahnya, interaksi sama mikrotik atau dan lain-lain itu bisa pakai Python gitu. Jadi boleh dijalanin apa namanya, jalanin komen di mikrotiknya, kemudian apa ya istilahnya tuh ngeping atau ngelihat apa namanya, ngatur apa namanya klien-kliennya di situ, atau apa ya, buat ngatur segmen IP dan lain-lainnya itu bisa lewat Python sih. Itu implementasinya seperti itu kalau di networking. Cuman pakainya dulu itu bisa, oh iya aku dulu lewat itu siapa namanya, SSH ya, SSH sama itu router OS gitu. SSH sama apa namanya uh, itu ya, SSH buat apa namanya nembak apa ke routernya itu. Cuman bahasanya bisa pakai Python. Cuman kalau spesifik buat networkingnya itu apa ya, aku belum 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 berapa nganu juga ya. Itu gitu sih. Itu jawabannya, Kak. Mungkin mohon maaf juga kurang kurang puas kan jawabannya, karena ya apa ya sedikit jam terbangnya di itu apa namanya untuk yang networking gini. Oke, Bapak. Makasih Kak Ion. Semoga Sama-sama. menjawab dari pertanyaan Kak Syekh. Tadi juga Kak Bagus. Udah pada bilang makasih Kak, makasih. Siap. Semoga menjawab ya teman-teman semuanya. Uh, udah nggak ada pertanyaan lagi. Oke, terima kasih Pak. Oke. Iya. Thank you. Iya. Alhamdulillah, makasih banyak buat Kak Ion yang udah memberikan tutor di minggu pertama ini. Jadi teman-teman sudah ada gambaran ya implementasi untuk programming itu seperti apa. Terus tadi juga udah dikenalin sama JavaScript dan lain-lainnya. Thank you Kak Ion. Dan makasih juga untuk Thank you teman-teman yang teman-teman. udah luangin waktunya di tutor minggu pertama ini. Kita masih ada lagi tutor di minggu kedua. Jadi semoga teman-teman selalu semangat dan manfaatin 2 minggunya ini untuk bisa explore pemrograman lebih lanjut lagi biar bisa hebat nih kayak Kak Ion. Enggak, sama-sama belajarnya. Mungkin ada Sama-sama belajarnya. kata penutup gitu Mas untuk teman-teman semuanya. Oke, sebelum tutup ya, mungkin terakhir dari saya ini, teman-teman belajarnya semangat ya. Apa namanya? Belajar banyak bahasa pemrograman itu bagus ya. Cuman lebih bagus lagi itu teman-teman lebih spesifik. Aku mau fokus ke satu bahasa pemrograman ini. Jadi teman-teman itu kalau menurutku apa namanya dari aku itu lebih baik kita spesifik atau kita expert di satu bidang. Nah, itu lebih baik daripada kita mungkin ya tahu cuman sekilas tahu aja, cuman kita tahu tahu banyak. Ya tahu banyak mungkin juga penting ya, tapi seenggaknya kita harus fokus di satu apa namanya satu topik atau bidang. Misalnya bahasa pemrograman. Aku suka sama Python, aku coba expert ke Python ya. Yang teman-teman dalamin fokusnya ke Python aja. Untuk bahasa pemrograman lain mungkin ya boleh juga pelajari gitu. Cuman jangan lupa fokusnya teman-teman kemana gitu. Itu sih teman-teman. Oke, makasih banyak Kak Ion untuk wejangan pesannya.
Mungkin Thank kita you juga bisa, teman-teman. kita bisa foto bareng nih teman-teman untuk dokumentasi kegiatan di minggu pertama ini. Jadi nanti kita bisa ketemu lagi di minggu kedua. Jadi nanti stay tune terus ya teman-teman di grup Telegramnya untuk informasi weekly tutoring yang kedua. Oke, ini aku tunggu. Ini lumayan ramai ya, tadi sampai full. Yang ketinggalan nanti akan di-share juga recording dan juga materinya. Jadi tenang aja ya teman-teman. Oke, kita ambil gambar ya. Thank you. 1, 2, 3. Oke. Lagi, next slide-nya. Oke, ada 4 slide ya. Tahan teman-teman. Senyumnya ditahan. Oke. Sebentar, ada notif. Oke, sekali lagi. Ya, makasih teman-teman semuanya. Makasih sekali lagi Kak Ion dan Thank you. sekian untuk Thank weekly you. tutoring malam ini. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di weekly tutoring berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Semoga semangat selalu ya belajarnya. Terima kasih, Kak.